Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Ilmanuswita dengan NIM P272290250066. Saya berasal dari kelas 1B, Prodi Didikan Terapi Wicara. Kali ini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Peran Terapi Wicara dalam Pendidikan Inklusif. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua definisi peran terapi wicara dalam pendidikan inklusif, yang ketiga adalah peran terapi wicara dalam mendukung pembelajaran peserta didik dalam pendidikan inklusif, yang ketiga ada faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan terapi wicara di sekolah inklusif, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Prinsip ini sejalan dengan Education for All dari UNESCO dan telah diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Namun, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam penyediaan layanan peserta didik dalam hambatan komunikasi seperti gangguan bicara, bahasa, atau keterlambatan perkembangan bahasa. Dalam konteks ini, terapis wicara memiliki peran penting dalam melakukan asesmen, intervensi, serta melatih keterampilan komunikasi agar peserta didik mampu beradaptasi aktif dalam kegiatan belajar. Kolaborasi antara terapis, guru, dan orang tua sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas intervensi di sekolah inklusif. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan guru, minimnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan penelitian lanjutan untuk memperkuat peran terapis wicara dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang adil dan adiktif. Baik, untuk selanjutnya, peran terapi wicara dalam pendidikan inklusif ialah sebagai layanan profesional yang membantu anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan berbicara, berbahasa, berkomunikasi, serta menelan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Terapi ini berfokus pada pengembangan kemampuan komunikasi reseptif dan ekspresif, sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran, berinteraksi sosial, dan membangun potensi diri. Melalui dukungan terapis wicara, guru, serta orang tua, lingkungan belajar menjadi lebih komunikatif dan responsif terhadap kebutuhan setiap anak, sehingga pendidikan inklusif dapat terwujud secara adil dan berpusat pada perkembangan anak. Dan ada pula peran utama terapis wicara di sekolah inklusif. Yang pertama, melakukan identifikasi dan asesmen seperti kemampuan berbicara, bahasa, dan komunikasi peserta didik. Yang kedua, menyusun program intervensi komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Yang ketiga, mengintegritas strategi komunikasi dalam pembelajaran bersama guru. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada guru dan edukasi kepada orang tua agar stimulasi bahasa juga dilakukan di rumah. Dukungan dan penguatan terapi wicara. Yang pertama, ada memberikan dukungan sosial dan emosional untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dalam berkomunikasi. Yang kedua, melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan kemampuan komunikasi peserta didik. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi digital untuk membantu proses terapi wicara yang interaktif dan efektif di sekolah inklusif. Selanjutnya ada faktor pendukung terapi wicara di sekolah inklusif. Yang pertama ada kesadaran dan sensitivitas budaya. Kesadaran dan sensitivitas budaya dapat membantu terapis wicara menyesuaikan cara berkomunikasi dengan peserta didik dan keluarga dari latar belakang multibahasa atau multikultural. Yang kedua ada dukungan lingkungan dan sumber daya kontekstual, seperti kebijakan sekolah yang inklusif, alat bantu komunikasi,
komunikasi, teknologi, serta dukungan dari rekan kerja dan administrasi. Dan yang terakhir ada pelatihan dan pengalaman profesional. Pelatihan dan pengalaman profesional dapat memungkinkan terapis bicara menyesuaikan metode intervensi sesuai kebutuhan spesifik peserta didik. Dan ada pula faktor penghambat terapi bicara di sekolah inklusif. Yang pertama ada hambatan budaya dan bahasa, seperti perbedaan bahasa rumah dan sekolah serta kurangnya pemahaman terhadap norma komunikasi lokal. Yang kedua, keterbatasan sumber daya finansial dan lingkungan. Keterbatasan sumber daya finansial dan lingkungan termasuk kurangnya alat bantu, fasilitas, waktu, dan dukungan teknis. Dan yang terakhir ada persepsi atau keyakinan terapis dan pemangku kepentingan, seperti misalnya anggapan intervensi tidak relevan, kurangnya bukti ilmiah lokal, atau kekhawatiran mengganggu hubungan dengan keluarga. Dan untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Terapi bicara berperan penting dalam membantu anak dengan hambatan komunikasi agar mampu berbahasa, berbicara, dan berinteraksi sosial secara optimal. Pelaksanaan terapi bicara meliputi asesmen, perencanaan intervensi, pelatihan bagi guru dan orang tua, dukungan emosional, evaluasi, serta pemanfaatan teknologi. Keberhasilan terapi bicara dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kesadaran budaya, dukungan lingkungan, dan kompetensi profesional, serta faktor penghambat seperti keterbatasan fasilitas dan pemahaman. Oleh karena itu, kolaborasi antara terapis bicara, guru, sekolah, dan orang tua sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang efektif dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum